Sebagai newbie, selain daripada mengikuti eh, ibaratnya wejangan lah ya, bukan arahan sih, bukan juga rekomendasi, tapi pengalaman saya mengenai modal trading yang yang kira-kira baik untuk newbie itu seperti apa, dan apakah FA duluan atau TA duluan, fundamental analisa duluan atau technical analisa duluan. Maka yang penting juga dan menjadi tugas Anda sebagai newbie adalah memilih sekuritas yang baik, yang cocok untuk Anda. Karena sekuritas tersebut nantinya akan sangat mau berpengaruh ya dan membantu eh, kegiatan transaksi Anda. Ambil contoh begini ya. Jadi misalnya Anda ingin menjadi seorang value investing, maka Anda harus memilih sekuritas yang menyediakan data laporan keuangan berupa biasanya sih laporan keuangan itu biasanya umumnya itu ada neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Tapi jarang yang menyediakan arus kas. Ada tapi jarang. Ya, biasanya neraca dan laporan laba rugi. Nah, Anda harus cek apakah dia menyediakan datanya minimal 5 tahun ke belakang. Jadi contoh misalnya Anda cek ke Astra, ada nggak nih datanya minimal 5 tahun ke belakang. Syukur-syukur kalau dia bisa menyediakan sampai 10 tahun ke belakang. Wah, itu bagus sekali. Ya. Nah, Anda menjadi seorang value investing, maka Anda harus menghitung long term growth-nya berapa persen, historical growth-nya seperti apa daripada laba bersih. Maka Anda perlu data yang semakin panjang ke belakang. Ya, seperti itu. Jadi jangan ternyata sekuritas yang Anda pilih hanya menyediakan 3 tahun terakhir, misalnya begitu. Tapi khusus untuk emiten yang memang umurnya sudah panjang ya, bukan emiten yang baru IPO. Kalau emiten yang baru IPO ya memang laporan keuangan yang bisa disajikan ya singkat, tahun 2 tahun ke belakang lah, seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk emiten-emiten tua seperti Astra, Unilever, Telkom, ya itu mah 10 tahun lebih di market juga sudah ada. Jadi ya minimal ada 5 tahun ke belakang laporan keuangannya. Lalu apakah data laporan keuangannya bisa di screening, di filter. Nah, supaya Anda bisa dengan cepat memilih emiten-emiten yang Anda kehendaki. Ambil contoh, di screening emiten yang tahun ini menghasilkan laba. Jadi kan muncul hanya emiten-emiten yang menghasilkan laba. Jadi Anda tidak perlu melihat satu persatu 700 emiten mana nih yang ada labanya. Itu kalau tidak ada screening, Anda lihat satu persatu. Mana nih yang ada labanya kan repot. Ini kita belum bicara hal-hal yang lain loh. Ya baru mau mencari emiten yang menghasilkan laba atau tidak. Jadi jangan habiskan waktu Anda melihat emiten satu persatu. Itu kan sangat-sangat tidak efisien secara waktu. Jadi harus ada screeningnya ya supaya bisa Anda filter. Lalu sudah menghasilkan laba, kemudian price to book value-nya misalnya ya, price to book value-nya tidak lebih dari 2 kali. Nah, itu akan sangat banyak menyisihkan emiten-emiten. Jadi dari 700 mungkin hanya sisa 150. Nah, lebih enak mana Anda melihat 700 emiten atau hanya 150 emiten? Nah, tentu lebih efisien waktu jika hanya melihat yang 150 emiten. Seperti itu, ya. Nah, apa nih sekuritasnya yang punya data bisa 5 tahun minimal, Pak? Bisa di screening, Pak. Nah, silakan teman-teman yang memang sudah mencoba. Saya tidak mau ngomong daripada endorse, nanti dianggap endorse, saya nggak ada endorsan. Nanti teman-teman yang sudah lama trading, sudah lama investing, silakan info di bagian komentar. Nah, dari situ nanti Anda yang masih newbie-newbie ini bisa coba cari tahu. Anda cek, benar nggak si sekuritas XXX misalnya punya laporan keuangan minimal 10 tahun ke belakang. Wah, cakep tuh, ya kan? Atau 5 tahun ke belakang. Tuh ya. Itu kalau Anda ingin memilih jalur sebagai seorang fundamentalis.
Lalu yang berikutnya, kalau misalnya Anda ingin memilih jalur sebagai seorang trader. Nah, trader itu kan juga banyak macamnya. Ada scalper, ada swing, ada trend follower, buy on breakout, buy bottom reversal, kan macam-macam. Kalau Anda scalper, maka yang perlu Anda cari itu adalah sekuritas yang fee transaksinya paling murah. Ya, fee transaksi yang paling murah. Karena untuk menjadi seorang scalper, Anda akan in out ya, beli jual itu dengan cepat sekali. Ibaratnya misalnya modal Anda 100 juta, mungkin dalam satu hari itu value transaksi Anda, buy dan sell, buy ditambah sell, itu bisa mencapai 500 juta atau bahkan sampai 1 miliar. Jadi Anda harus mencari sekuritas yang fee transaksinya betul-betul paling murah. Nanti tinggal sekali lagi, teman-teman yang memang scalper, silakan sampaikan fee transaksi dari sekuritas apa yang paling murah. Tolong sampaikan di kolom komentar. Jadi yang newbie-newbie juga bisa lihat, oh ya, seperti itu. Lalu, oh saya nggak mau scalper Pak. Saya maunya buy on breakout, bottom reversal, swing trade, trend follower, misalnya gitu. Maka Anda perlu sekuritas yang pertama, itu punya auto order. Ya, supaya Anda bisa pasang order itu menggunakan auto order, Anda nggak perlu melihat market, Anda tidak perlu awasi market. Anda mau pasang stop loss, bisa buy on breakout di harga berapa, bisa. Jadi Anda buy on breakout, tapi kalau masih ditungguin, Anda ngeliatin pasar setiap saat, begitu breakout baru ada Anda input order secara manual, itu tidak efisien, itu namanya konyol, ya kan, seperti itu. Habis-habisin waktu aja hanya untuk menunggu breakout, padahal belum tentu tiap hari ada yang breakout, kan seperti itu. Jadi carilah sekuritas yang memiliki auto order. Lalu yang berikutnya, sudah punya auto order, Anda harus cek juga lemot atau tidak nih server auto ordernya, karena order biasa dengan auto order itu harusnya servernya dibedakan, ya. Nah, yang untuk auto order, lemot apa tidak? Lemot itu maksudnya ketika terjadi breakout, dia bereaksi nggak auto ordernya? Atau jangan-jangan tidak bereaksi? Nah, itu kan kacau ya. Salah satu yang sering dikomplain itu adalah sekuritas para scalper. Ya, Anda, ya saya nggak perlu sebut merek, nanti Anda tahu sendiri. Kenapa para pengguna sekuritas itu ketika dia di interview, kan ada kompetisi tradingnya ya, selalu ditanya, input order pakai auto order atau percaya dengan jari sendiri? Semuanya mengatakan percaya dengan jari sendiri untuk sekuritas tersebut. Karena auto ordernya sering macet, nggak diperhatikan. Seperti itu. Itu ya. Jadi pilihlah sekuritas yang auto ordernya punya dan jalan, jangan yang sering macet. Tuh. Lalu auto order itu pilihlah sekuritas yang tidak membatasi jumlah auto order yang diinput. Nah, itu juga penting. Jadi ada misalnya ambil contoh se sebuah sekuritas membatasi hanya boleh input 30 order untuk auto order tersebut. Jadi 30 itu sedikit loh. Sedikit. Anda bayangkan misalnya Anda pun mau incar, kan namanya incar ya, incaran ya. Misalnya ada 20 saham. Kan belum tentu 20-20-nya ini akan terbeli semua kan. Namanya juga incaran, watchlist. Anda input ke auto order. Anda input buy dan stop loss. Berarti kan satu emiten, satu incaran tuh ada 2 order, yaitu buy dan stop loss. Dari 20 incaran berarti ada 40 auto order yang diinput. Sedangkan dia membatasi 30 saja. Lah kan repot. Itu satu. Kedua, misalnya Anda sudah punya 10 emiten, 10 posisi, 10 barang. Nah, kalau sudah punya 10 kan berarti yang di set adalah stop loss-nya di auto order. Berarti 10. Kemudian ada incaran 10. Incaran ini Anda input buy dan stop loss. Berarti kan 20 order. Ditambah dengan yang tadi itu, yang sudah punya barang 10. Berarti kan mepet. Jadi tidak fleksibel. Jadi kalau Anda harus tanya, punya auto order nggak? Punya. Gimana auto ordermu? Bisa diandalkan nggak? Terus, bisa Pak, gini, gini, gini misalnya. Ada limitnya nggak?
Jangan sampai ada batasnya loh ya, cuman bisa 30, cuman bisa 20. Wah, repot nanti. Katanya dulu. Ke salesnya kah, ke CS-nya kah, seperti itu. Itu penting, ya. Penting banget. Jadi, carilah sekuritas yang cocok kira-kira untuk cara trading yang ini ingin Anda lakukan. Value investing itu juga bagi saya sih trading ya. Karena kan dalam time frame yang singkat bisa aja dia juga jual. Misalnya hanya 3 bulan, 6 bulan, bisa aja. Tiba-tiba laporan keuangan jelek dia out. Nah itu kan seperti itu. Itu bagi saya sih juga beli dan jual mengharapkan keuntungan dari capital gain. Ya, seperti itu. Jadi sekuritas Anda cari. Tips dari saya sih jangan cuman, oh ini sekuritas milik si Anu nih, bagus nih kayaknya ownernya gini. Nggak ada hubungannya bos. Jadi yang Anda harus perhatikan itu ya dia dia sorry, dia punya fitur-fitur yang akan bisa membantu trading Anda apa tidak. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.